Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Marfuah, Nadia Khairiatul Hidayah, dan Syah Aji Fitanto pada mata kuliah pengantar manajemen akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu sendiri adalah bidang studi yang mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bertindak dan berperilaku dalam suatu organisasi, termasuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bekerja dalam struktur organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka serta interaksinya dengan lingkungan eksternal organisasi. Pada hakikatnya, perilaku organisasi mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar dalam perilaku organisasi didukung oleh dua komponen, yaitu individu-individu yang berperilaku dan organisasi sebagai wadah dari perilaku itu. Perilaku itu sendiri merupakan suatu fungsi dan interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Sementara organisasi itu sendiri adalah sekelompok orang yang beraktivitas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku keorganisasian akan bersangkut paut dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasi. Nah, salah satu hakikat manusia itu adalah perbedaan individu, di mana setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan salah satu hakikat organisasi adalah sistem sosial, di mana organisasi adalah sistem sosial yang dibentuk untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi perilaku organisasi. Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia ini dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Kemudian untuk pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktik perilaku yang berbeda untuk mencapai keefektifan. Kemudian pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, untuk pendekatan sistem ini diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Kemudian pendekatan yang menandai perkembangan awal itu terdapat studi perilaku yang merupakan pendekatan perspektif teoritis makro, yakni yang pertama pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini memberikan kontribusi dalam studi manajemen antara lain telah mengenalkan teori-teori rasional yang sebelumnya belum ada, memusatkan perhatian pada peningkatan produktivitas dan kualitas, dan menyediakan mekanisme administratif yang sesuai bagi organisasi. Nah, ini tokoh-tokohnya yaitu Wade Taylor dan Max Weber. Kemudian, penerapan pembagian kerja ini meletakkan landasan mengenai efisiensi metode kerja dan organisasi, mengembangkan prinsip-prinsip yang umum dalam manajemen. Kemudian untuk pendekatan hubungan kerja kemanusiaan, tokoh-tokohnya itu ada Elton Mayo. Nah, pada pendekatan ini memberikan beberapa sumbangan pemikiran
dan hipotesis baru antara lain secara eksplisit pertama kali mengenalkan peranan dan pentingnya hubungan interpersonal dalam perilaku kelompok. Kemudian untuk pendekatan perilaku organisasi, ini tokoh-tokohnya adalah Toha dan Gibson, yang menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah secara langsung berhubungan dengan pengertian dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi pada dasarnya adalah integrasi dari 3 konsep atau studi perilaku yang masing-masingnya adalah perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kelompok. Untuk perilaku individu, yaitu studi tentang kepribadian individu, pembelajaran sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Perilaku antar individu yaitu studi yang dilakukan melalui komunikasi antara karyawan di antara mereka sendiri serta bawahan mereka, memahami kualitas kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik kelompok, kekuasaan, dan politik. Lalu perilaku kelompok, yaitu mempelajari pembentukan organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, serta upaya-upaya kelompok yang dilakukan untuk tujuan organisasinya. Lalu selanjutnya yang D, tentang teori kepribadian. Untuk teori kepribadian ini, dalam perkembangannya memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan psikodinamis, dan pendekatan humanis. Teori kepribadian sifat didasarkan pada alasan predisposisi mengarahkan perilaku individu dalam pola yang konsisten. Sifat menghasilkan konsistensi pada perilaku karena sifat melanjutkan atribut dan cangkupannya secara umum dan luas. Lalu untuk pendekatan psikodinamis, menurut Freud bahwa perbedaan kepribadian individu itu karena setiap orang mempunyai dasar yang berbeda. Ia membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. Lalu teori pendekatan humanis. Nah, menurut Roger dalam Gibson tahun 1996, pendekatan untuk memahami kepribadian menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri seseorang. Pendekatan dalam memahami kepribadian adalah humanistik atau berpusat pada manusia dan percaya bahwa yang paling dasar dari organisme manusia adalah untuk aktualisasi diri. Untuk tipe kepribadiannya ada 2 tipe, yaitu tipe kepribadian A, yaitu pelibatan agresif dalam suatu usaha dan berusaha terus-menerus mencapai sesuatu lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, dan jika perlu melawan upaya-upaya yang melawan hal-hal atau orang lain. Lalu kepribadian tipe B. Yang pertama, tidak pernah merasa urgensi waktu bersamaan atau ketidaksabaran. Lalu yang kedua, mengiringi rasa tersebut. Ketiga, tidak pernah merasakan perlunya memperagakan atau membahas prestasi mereka kecuali bila paparan semacam itu dituntut oleh situasi. Yang keempat, lebih menyukai kesantaian dan kesenangan, bukannya menunjukkan keunggulan atau prestasi. Dan yang terakhir, dapat santai tanpa rasa bersalah. Saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan penerapan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang terkait bekerja di bawah naungan organisasi. Menurut Stephen B. Robbins, budaya organisasi membawa manfaat bagi organisasi, yaitu 1. Budaya organisasi menciptakan suatu pembedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lain. 2. Organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. 3. Budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individual seseorang. Yang keempat, budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya organisasi sebagai mekanisme
pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kualitas kebudayaan organisasi menurut Robbins, yaitu inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana karyawan didukung menjadi inovatif dan mengambil resiko, rela berkorban untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi dan dapat menciptakan suatu hal yang baru. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan analisis dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek dan orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja di organisasi sekitar tim-tim, yaitu diperlukan kerjasama dalam melaksanakan tugas bersama untuk hasil yang maksimal. Yang keenam, keagresifan, yaitu berkaitan dengan agresivitas karyawan, yaitu semangat dan spirit karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya, kemantapan, yaitu organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Selanjutnya, menurut Toshi Rizzo Corral, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu 1. Pengaruh umum dari luar yang luas, yaitu mencakup faktor-faktor yang tidak dapat atau hanya sedikit dapat dikendalikan organisasi. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Yang ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi, yaitu organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi, akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Dalam pembentukan budaya organisasi terdapat tahapan-tahapan adalah sebagai berikut. 1. Seseorang mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi. Kedua, ia menggali dan mengarahkan sumber-sumber baik orang yang sepaham dan setujuan dengan dia atau SDM, biaya dan teknologi. Yang ketiga, mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi, yaitu 1. Dukungan eksekutif, yaitu eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya selain dukungan verbal. Yang kedua, pelatihan, yaitu perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya, komponen penting lainnya dalam perubahan budaya organisasi adalah yang 1. Menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan, yaitu gunakan fokus karyawan pada kelompok dengan departemen untuk meletakkan visi, misi, dan nilai-nilai ke dalam kata-kata yang menyatakan pengaruh di masing-masing pekerjaan karyawan. Yang kedua, mempraktekkan komunikasi yang efektif, yaitu membuat semua karyawan mendapatkan informasi terkait dengan proses perubahan budaya organisasi, memastikan komitmen dan keberhasilan. Yang ketiga, review struktur organisasi, yaitu perubahan struktur organisasi secara fisik untuk
memenuhi keinginan budaya organisasi yang diperlukan. Yang keempat, desain ulang pendekatan terhadap reward dan pengakuan, yaitu manajemen kinerja dan pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Yang selanjutnya, review semua kerja seperti promosi karyawan, manajemen kinerja, dan pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Baiklah, saya akan membacakan integrasi nilai Islamnya yang berkaitan dengan materi perilaku organisasi, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah, tentunya ayat ini telah menjelaskan bagaimana dalam organisasi kita perlu berperilaku baik dan adil, saling membantu, dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Mungkin itu yang dapat kelompok 8 sampaikan tentang perilaku organisasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.